Oke, kita lanjut ke cara penjurnalan dengan dua sistem yang ada, yaitu sistem periodik dan sistem perfektual dengan contoh metode FIFO. Kalau periodik, maka kita melakukan pencatatan HPP dan pengurangan persediaan itu hanya pada akhir periode saja. Kalau perfektual, HPP selalu dicatat pada saat setiap terjadi transaksi penjualan. Oke, kita mulai dari satu-satu. Periodik FIFO, saat mencatat pembelian, maka jurnal yang dicatat adalah akun pembelian bertambah di debit 8.600.000, utang usaha atau kas. Utang usaha akan bertambah di kredit dan kas akan berkurang di kredit bila pembelian tunai senilai 8.600.000. Kenapa di sini utang kas atau kas? Tergantung dari jenis pembeliannya. Kalau pembeliannya secara kredit, maka berarti kreditnya utang usaha. Kalau pembeliannya secara tunai, maka kreditnya pasti kas. Oke? Jadi tidak ada akun yang tulisannya seperti ini ya, tidak ada. Ini hanya memberikan pilihan bahwa transaksi pembelian itu bisa dilakukan secara kredit ataupun secara tunai. Kalau pembelian secara kredit, maka kreditnya utang usaha. Kalau pembelian secara tunai, maka kreditnya kas. Oke, itu untuk periodik FIFO. Sedangkan pada saat pembelian perfektual FIFO, kalian coba lihat, nama akunnya itu bukan pembelian tapi persediaan, karena dia langsung mencatat pada persediaan. Untuk perfektual, aktual, terkini, sesuai transaksi, maka dia langsung mencatat pada persediaan. Persediaan bertambah di debit, persediaannya bisa menjadi sebuah pembelian secara kredit, maka muncul kreditnya utang usaha. Dan kalau persediaan itu dibeli secara tunai, maka kreditnya adalah kas. Sama kan dengan yang periodik. Yang beda hanya akun pembelian dan akun persediaan. Persediaan pada perfektual, sedangkan pembelian pada sistem periodik. Nah, itu untuk mencatat pembelian. Oke. Tapi bagaimana kalau transaksi penjualan? Di sinilah letak perbedaan signifikan antara sistem perfektual dan sistem periodik. Kalau periodik, pada saat mencatat penjualan, dia tetap cuman satu transaksi, satu debit, satu kredit ya. Utang usaha, kalau ternyata penjualannya secara kredit dan kasnya bertambah di debit kalau penjualannya secara tunai. Oke, dia sangat sederhana. Kalau periodik, oke, sama sederhananya saat membeli. Tetapi pencatatan penjualan dengan metode sistem perfektual itu menjadi 4. Ini dia. Dicatat pada saat dia menjual. Kalau penjualannya secara kredit, maka ditulis piutang usaha bertambah di debit. Tapi kalau penjualannya secara tunai, di sini harusnya ada per kas, maka debitnya kas. Kalau dia menjual secara tunai, oke. Tetapi tidak hanya itu saja. Kalau untuk sistem perfektual, kita langsung mencatat berapa harga pokok penjualan bertambah dan berapa persediaan yang berkurang karena penjualan ini. Oke, inilah perbedaan pencatatan jurnal pada perfektual dengan periodik. Kalau kita mau singkatkan adalah periodik itu menggunakan jurnal akun lebih simpel, lebih sederhana. Pada saat transaksi, pada saat pencatatan penjualan maupun pembelian. Tetapi kalau periodik, dia menggunakan akun lebih banyak daripada periodik. Lebih banyak kan? Karena dia langsung menghitung harga pokok penjualan dan mengurangi jumlah persediaannya.
Akan tetapi keuntungan dari perpetual adalah kita bisa mengetahui real time berapa sisa persediaan yang ada, karena dia langsung terus berkurang. Tapi kalau periodik kita tidak bisa mengetahui berapa sisa persediaan. Kita harus hitung dulu semuanya. Kita rekap dulu semua baru bisa tahu berapa persediaan. Kalau periodik, inilah kekurangan dari periodik. Tapi kalau perpetual, secara otomatis bisa dilihat di buku besar persediaan berapa saldo persediaan yang tersisa pada hari itu, pada saat itu. Dan kita juga bisa langsung tahu berapa sebenarnya harga pokok penjualan yang sudah kita miliki, kita sudah jual di saat itu juga. Kalau periodik tidak bisa. Kita tidak bisa mengetahui dua hal itu secara real time, karena dia harus dihitung dulu baru bisa diketahui HPP dan persediaan yang tersisa untuk masing-masing jenis metode. Jadi mau metodenya FIFO, mau metodenya LIFO, mau metodenya Frets, cara pencatatan jurnalnya hanya tetap terbagi dua, apakah dia periodik ataukah perpetual. Oke? Jadi pencatatan jurnal tidak melihat dari jenis metode yang digunakan, tetapi melihat dari sistem pencatatan persediaan yang digunakan, apakah sistem perpetual atau sistem periodik. Nah, pada bab 8 dan bab 9 yang ada di materi sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya itu seluruhnya menggunakan sistem perpetual dan hanya menyajikan satu bentuk metode, yaitu FIFO, first in first out. Oke, jadi di materi sebelumnya sudah langsung menentukan bahwa di perusahaan itu mau menggunakan sistem perpetual metode FIFO. Itu untuk jauh lebih mudah melakukan penjurnalan, ditentukan terlebih dahulu. Demikian pula pada perusahaan-perusahaan, mereka harus konsisten menggunakan metode dan sistem. Tidak boleh setiap tahun berganti. Tidak diperkenankan. Setiap pergantian sistem atau metode diwajibkan perusahaan memberikan catatan atas laporan keuangan penyebab atau alasan penggantian sistem dan metode yang digunakan pada pencatatan persediaan mereka. Dan pencatatan persediaan pada perusahaan ini digunakan juga untuk menghitung berapa jumlah laba yang akan diperoleh. Tadi dari kolom yang pertama, di kolom metode FIFO, LIFO, Frets, kita secara kasar sudah bisa melihat berapa jumlah HPP dari setiap masing-masing penjualan. Laba adalah jumlah penghasilan yang diterima dari penjualan dikurangi dengan jumlah HPP yang dikeluarkan. Kalau laba itu adalah penghasilan dikurang pengeluaran, kan? Sederhananya, laba adalah penghasilan dikurang pengeluaran. Jadi semakin jumlah penjualan dikurang HPP adalah jumlah laba atau rugi yang akan diterima suatu perusahaan. Jadi kalau HPP-nya semakin kecil, berarti selisih dari penjualan dikurang HPP menjadi semakin besar. Disitulah kita bisa mengatakan bahwa HPP yang kecil mengakibatkan laba yang besar. HPP yang besar mengakibatkan laba yang kecil. Jadi, karena kalau HPP-nya kecil, maka berarti nilai persediaannya pasti besar. Kalian bisa lihat di catatan sebelumnya, kalau HPP-nya besar, persediaannya kecil. Kalau HPP-nya kecil, persediaannya pasti besar. Oke? Jadi ketiga metode FIFO, LIFO, Frets itu sebenarnya
ujung-ujungnya akan sama hasilnya selama jumlah persediaan itu habis. Oke? Kalau jumlah persediaannya habis, maka hasilnya akan sama. Jumlah total HPP-nya sama, jumlah unitnya sama, dan persediaannya menjadi 0. Mereka akan sama. Labanya pun akan sama kalau persediaan habis. Oke? Jadi ketiga metode ini sebenarnya tidak ada yang memberikan keuntungan lebih. Jadi tetap dibutuhkan konsistensi dalam penggunaan sistem ataupun metode dalam persediaan.